Persiapan pengibaran sang merah putih. Langkah tegap maju. Jalan. Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 pada 17 Agustus 2022 diadakan di Istana Negara Jakarta. Terpilih sebagai pasukan pengibar bendera pusaka sebanyak 68 pelajar SMA dari 34 provinsi se-Indonesia. Provinsi Sumatera Barat diwakili oleh M. Faiz Asadiki, berasal dari SMA 1 Harau Payakumbuh, Kabupaten 50 Koto. Sedangkan Fahiha Atalila berasal dari SMA Negeri 1 Solok Selatan di Rawang, Muara Labuh. Fahiha Atahila adalah putri pertama dari 3 bersaudara. Putri pasangan Ferry John Eka Putra dan Susilawati yang berasal dari Batang Laweh, Nagari Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok Selatan. Dan pada kesempatan ini kita akan menjumpai Fahiha Atahila untuk kita wawancara bagaimana prosesnya sehingga Fahiha bisa sampai tampil di Istana Negara di Jakarta untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Mari kita saksikan. Pagi, Anda bilang pagi, sambung dengan takbir. Oke? Selamat pagi. Assalamualaikum. Ondeh mandeh. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel, saluran yang membahas tentang budaya, pariwisata, pendidikan, kampung halaman dan perantauan. Kali ini kita bersama dengan Fahiha Atalila, yaitu seorang siswa SMA 1 Solok Selatan yang terpilih sebagai Paskibra tingkat nasional, utusan dari Sumatera Barat. Inilah Fahiha, apa prosedurnya tuh Fahiha bisa jadi Paskibra tuh? Kita diseleksi selama seminggu untuk di tingkat provinsi ya. Jadi kita dilatih untuk memanage waktu dan juga menggunakan waktu kita semaksimal mungkin. Kita start mulai dari jam 4. Jadi PH kini masih kelas berapa di SMA? Saya masih kelas 10, kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA ya. SMA 1 Solok Selatan. Iya. Dulu prosedurnya mendaftar dulu apa gimana? Jadi ada Paskibra. Mendaftar dulu, dia ada 4 kali penyaringan. Pertama kita disaring di tingkat kabupaten. Oh, tingkat kabupaten ya. Itu seluruh SMA ya? Iya, seluruh SMA di Solok Selatan. Iya. Nanti disaring lagi ke tingkat provinsi, baru ke nasional. Jadi waktu di tingkat kabupaten itu ada berapa orang pesertanya yang ikut penyaringan? Kalau nggak salah 100 lebih putra dan putri. Jadi waktu utusan dari Solok Selatan ke provinsi berapa orang? Cuma 2 orang. Oh, 2 orang. Iya, kuotanya 2 orang. Setelah sampai di provinsi itu dari seluruh kabupaten ya? Kabupaten kota? Dari seluruh kabupaten dan kota. Ada berapa orang tuh yang ikut seleksi? Putranya 50 dan putri 50, lalu disaring jadi 60. Jadi 60 ya? Iya. Setelah itu akhirnya yang terpilih ke tingkat nasional? Hanya sepasang. Oh, sepasang. Iya. Dari mana aja tuh Pak ya? Saya dari Solok Selatan, lalu teman saya dari Kabupaten 50 Kota. Oh. Jadi ininya dipersiapkan untuk tanggal 17 Agustus ya? Iya. Di Jakarta, iya. Di istana itu ya? Iya, di istana. Nah, itu kapan mulai ikut, kan biasanya kan ada diklatnya ya, karantina gitu ya? Iya, untuk karantinanya
Mulainya dari bulan Juli. Oh, dari bulan Juli. Iya. Bulan Juli. Sekitar sebulanan. Itu materinya biasanya apa aja tuh PH? Kayaknya kalau untuk paskibra dikhususkan lebih ke itu ya. Baris berbaris. Iya, baris berbaris PBB. PBB aja ya. Iya, PBB. Iya. Nanti jumlahnya dari seluruh Indonesia ada berapa orang? Udah tahu? Di seluruh Indonesia ya 34 provinsi. 34. Yang ada di 2 orang mungkin satu provinsi 2 ya. Iya, Dua. kotanya 2. Oh, 2 orang ya. Mungkin kalau untuk tuan rumah ada mungkin lebih kayak 2 pasang atau 3 pasang. Di DKI. Iya. DKI Jakarta gitu. Emang PH dari kecil emang hobi tuh. Ikut ini. Pernah punya cita-cita nggak jadi paskibra, pengibar bendera pusaka ini? Iya, pernah suka karena juga kakak-kakak saya Ya. di PPI. Oh, di PPI. Iya. Ya. Jadi waktu ikut seleksi apa itu ada yang mendorong apa kemauan sendiri aja? Memang kemauan sendiri. Kemauan sendiri ya. Iya. Iya. Jadi PH ini tinggal di Batanglawe, Pasir Talang Barat, Solo, Kabupaten Solo Selatan ya PH ya. Iya. Tadi SMP di mana PH? Saya SMP-nya di SMP Negeri 1 Solo Selatan. Oh, SMP Negeri 1. Jadi alumni SMP 1 yang di Moralabu ya. Iya, ini Di Moralabu Solo Selatan ya, ya, ya. Jadi PH kalau misalnya ikut dari paskibra apa nih kan harus siap mental ya. Iya, Jadi sekarang udah siap mentalnya nih untuk ke Jakarta. insya Allah sudah, Kak. Sudah ya. Kalau bekal dari sini misalnya bekal untuk menghadapi itu mental apa itu ada nggak bimbingan-bimbingan dari atau guru atau instrukturnya di Sulawesi Selatan ada nggak? Jadi bukan di Sulawesi Selatan sih, Kak, lebih ke di provinsinya. Oh, dari provinsi ya? Kita diadakan pembekalan selama 6 hari. 6 Ya, hari. mulai dari seninya, bahasa Inggrisnya, fisik, lalu PBB-nya. Itu sudah berlaku Sudah dibekali. Oh, sudah, Tapi ya. untuk ke Jakartanya lagi kita disuruh pembekalan sendiri gitu loh, Kak, buat fisiknya. Oh, ini sendiri ya? Iya. Mandiri lah ya? Mm-mm. Iya, iya. Udah tahu di Jakartanya di mana karantinanya? Dengar-dengar saya di Cibubur sih, Kak. Oh iya, di Cibubur ini olahraga apa pemuda itu ya? Mm-mm. Enggak ya? Kebetulan kan Bowo tinggalnya di dekat situ tuh. Nanti Bowo jongok situ. Iya, di apa pemuda emang dari dulu emang di situ di Cibubur itu. Oh, iya. Di tempat kuartir pemuda dan pramuka gitu ya. Mm-mm. Iya. Jadi pengalaman Paira ikut ini kemarin ikut seleksi menjadi paskibra nasional ini itu apa-apa aja yang berkesan? Menurut saya itu sih, Kak, kalau masuk paskibra tuh benar-benar kayak disiplin. Mulai jam kita tuh benar-benar penuh jadwalnya untuk seleksi waktu itu. Jadi harus disiplin waktu ya. Iya, disiplin. Itu baru pengetahuan ya. Mm-mm. Jadi kalau bahasa Inggris itu termasuk yang ini juga ya, pokoknya juga ya, Iya, nilai tambah, Kak. nilai tambah itu ya. Iya. Di samping baris berbaris. Jadi kesehatan fisik itu yang sangat menunjang ya. Iya, benar. Kesehatan fisik ya. Nanti kan latihannya berpanas-panas itu Pak ya. Iya, Kak. Iya. Apalagi nih yang ingin Pak sampaikan nih kepada ini sahabat Triha Channel nih. Ada nggak Mungkin nanti kalau ada teman-teman yang minat untuk masuk paskibraka, apalagi yang ada dasar kayak badannya tinggi atau mungkin atlet, coba deh ikut paskibraka. Oh, dia ada persyaratan nggak berapa tingginya? Oh, Berapa ada. berat? Ada ya? Ada. Minimal Kalau untuk berapa tinggi untuk perempuan? perempuan minimal 165, Ya. maksimalnya 175. Kalau Oh, iya. untuk yang laki-laki maksimalnya minimalnya 170, maksimalnya 180. Kalau lebih dari itu juga nggak boleh, Kak. Oh gitu ya. Mm-mm. Jadi emang ada persyaratan fisik ya? Iya, ada. Iya, kesehatan itu tinggi berapa minimal ya? Mm-mm. Ini juga berat juga nggak? Iya, berat Oh juga. ada ya. Ini terakhir nih Pak Iha nih. Nama bapaknya siapa nih Pak Iha nih? Nama Bapak Ferry John Eka Putra. Oh Ferry Joneka Putra ya. Iya. Ya, orang Batanglawe ya. Iya, orang Iya. Batang. Nama ibu? Nama Ibu Rini Susilawati, Ibu Susilawati. orang asli Payakumbuh. Iya, tahu orang Batanglawe gini ada itu dua ya. Iya. Orang Batanglawe. Orang Batanglawe Muara Labuh Solo Selatan. Jadi sahabat Triha Channel sangat mendukung
dan bangga atas terpilihnya PIH menjadi anggota Paskibra tingkat nasional. Semoga nanti PIH bisa lancar menjalankan tugas-tugasnya sebagai tugas negara. Amin. Dan kami bangga karena PIH telah bisa mencapai target atau mencapai posisi seperti ini. Dan kalau misalnya ini bisa berjalan lancar, PIH merupakan pengukir sejarah. Inilah baru pertama kali Kabupaten Solok Selatan bisa mengirim utusan sebagai Paskibra tingkat nasional. Terima kasih ya PIH ya. Ya, terima kasih PIH. Selamat sekali lagi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadap kiri. Buka. Barisan. Gerak. Jalan. Tegak. Senjata.